Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sehat-sehat semua. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Sehat, Siang, Pak. alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah, Pak. Yang sudah berbuka. Jujur amat. Bapak kemarin. Oke, hari ini mana sih kelompok? Ya, sebentar. Salma, Azizah, dan Krisna. Udah ada belum? Iya, Pak, siap ada. Salma, Krisna udah ada. Udah ada, Pak. Oke. Boleh langsung share screen aja, Pak? Sebentar. Bentar ya. Bentar, laptop saya lemot. Bentar. Oke, materinya evaluasi. Silakan langsung aja ya. Waktu dan tempat dipersilakan. Ini dia siapa? Ya, nih. Ya, kami mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan interaksi manusia dan komputer. Bab evaluasi. Lanjut Mbak Salma. Tujuan instruksional umum, mahasiswa dapat menguasai konsep-konsep interaksi manusia dan komputer dengan baik sehingga dapat mengimplementasikannya dalam mendesain software sesuai dengan prinsip-prinsip user-centered design. Tujuan instruksional khusus, mahasiswa memiliki kemampuan untuk melakukan analisa data dan menginterpretasikan hasil. Pengertian evaluasi. Evaluasi merupakan tes atas tingkat penggunaan dan fungsionalitas sistem. Evaluasi dilakukan untuk memastikan kecocokan dengan permintaan pengguna atau tujuan pengguna dan untuk melihat apakah hasil rancangan dengan proses uji coba sistem yang telah dibuat sesuai dengan user. Proses evaluasi ini dikerjakan dalam satu fase proses perancangan, tetapi melalui perancangan dengan prinsip life cycle. Tujuan adanya evaluasi itu ada 3. Yang pertama adalah melihat seberapa jauh sistem berfungsi. Dengan sistem memungkinkan user melakukan tugas dengan lebih mudah. Desain tidak hanya membuat fungsionalitas yang sesuai dengan yang ada dalam sistem, tetapi juga memberikan kemudahan pada user untuk dapat melakukan aksi. Evaluasi pada tahap ini meliputi pengukuran untuk unjuk kerja dari user untuk melihat keefektifan sistem dalam mendukung tugas. Yang kedua, itu ada melihat efek interface bagi pengguna. Kemudahan untuk mempelajari sistem usability dan perilaku user. Yang ketiga ada mengidentifikasi problem khusus yang terjadi pada sistem. Misalnya, ketika menggunakan konteks yang diinginkan, tapi hasilnya tidak sesuai atau terjadi kekacauan di antara user. Ini tentunya berhubungan dengan usability dan fungsionalitas dari sistem, tergantung dari sebab masalah. Selanjutnya ada jenis evaluasi dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu summative evaluation.
Evaluasi yang dilakukan untuk menguji kesuksesan suatu produk yang sudah selesai yaitu mencapai standar yang ditentukan sebelum ISO. Yang kedua, ada formative evaluation. Evaluasi yang dilakukan selama desain untuk memastikan produk sesuai dengan diinginkan pengguna. Tempat untuk melakukan evaluasi dilakukan di laboratorium dan di lapangan, lokasi kerja pengguna sistem. Waktu evaluasi dilakukan ketika muncul produk baru atau perbaikan dari produk sebelumnya. Selanjutnya, mengevaluasi perancangan. Evaluasi ini terjadi setelah proses perancangan secara ideal. Evaluasi pertama dilakukan sebelum implementasi dimulai. Next, Mbak. Mengevaluasi perancangan itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada 4 jenis, maaf. Ada 4 jenis. Yang pertama itu cognitive walkthrough. Tujuan evaluasi ini untuk melihat seberapa besar dukungan yang diberikan pada pengguna untuk mempelajari beberapa tugas yang diberikan. Pendekatan ini dikemukakan oleh Paulson dan kawan-kawan. Walkthrough dilaksanakan oleh perancang atau seorang ahli dalam psikologi kognitif. Ahli bekerja melalui perancangan tugas tertentu, tahap demi tahap, mengidentifikasi masalah yang berpotensi dalam kriteria psikologi. Kemudian dibandingkan ke proses di mana perancangan software bekerja dengan coding pada kondisi yang berbeda. Dalam pendekatan ini ada beberapa isu yang timbul, yaitu yang pertama, pengaruh apa yang timbul setelah tugas ini diberikan ke pengguna. Lalu ada proses kognitif apa yang tersedia. Lalu yang terakhir ada masalah pembelajaran apa yang seharusnya timbul. Selanjutnya, untuk melakukan evaluasi kognitif walkthrough membutuhkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, deskripsi dari suatu interface yang dibutuhkan itu sendiri. Yang kedua, deskripsi dari tugas termasuk usaha yang benar untuk melakukannya dan struktur tujuan untuk mendukungnya. Dengan informasi yang sudah didapatkan, maka evaluator dapat melakukan langkah dari walkthrough, yaitu yang pertama, pilih tugas. Yang kedua, deskripsikan tujuan awal dari user. Yang ketiga, lakukan kegiatan atau aksi yang tepat. Yang keempat, analisa proses keputusan untuk setiap kegiatan. Yang kedua itu ada heuristic evaluation. Evaluasi ini hampir sama dengan cognitive walkthrough, tetapi sedikit terarah dan terstruktur. Pada evaluasi ini, sekumpulan kriteria usability atau heuristik identifikasi dan perancangan dilaksanakan. Dalam sistem ini terdapat beberapa kriteria. Yang pertama itu, perilaku sistem dapat dipastikan. Yang kedua, perilaku sistem konsisten. Yang ketiga, ada feedback tersedia. Yang keempat, kemampuan memori user tidak melebihi batas. Yang terakhir ada dialog merupakan orientasi tugas. Tujuan dari heuristic evaluation adalah untuk memperbaiki rancangan secara efektif. Evaluator melakukan evaluasi melalui kinerja dari serangkaian tugas dengan perancangan dan disesuaikan dengan kriteria setiap tingkatan. Jika kesalahan terjadi dapat ditinjau ulang untuk diperbaiki sebelum tahap implementasi. Lanjut, Mbak. Yang ketiga itu ada review-based evaluation. Evaluasi antara psikologi eksperimen dan interaksi manusia dan komputer menghasilkan hasil-hasil eksperimen yang baik dan pengalaman yang nyata. Misalnya, pada usability dari tipe menu yang berbeda.
pemanggilan nama, perintah, dan pemilihan icon. Dalam kenyataannya, hasil eksperimen ini tidak dapat dipastikan mempertahankan keadaan yang tetap. Evaluator harus memilih data secara hati-hati, menunjuk rancangan eksperimen yang dipilih, subjek masyarakat yang digunakan, analisa pelaksanakan, dan asumsi yang dibuat. Misalnya, pengujian eksperimen usability dari jenis sistem bantu umum yang menggunakan subjek baru tidak menyediakan evaluasi yang tepat dari sistem bantu yang dirancang bagi user ahli. Yang keempat itu ada model based evaluation. Pendapat evaluasi ini berguna untuk mengevaluasi perancangan dengan kombinasi spesifikasi perancangan dan evaluasi ke dalam kerangka kerja yang sama. Contohnya itu ada GOMS model, terus keystroke level model, dan desain rasional. Selanjutnya ada mengevaluasi implementasi. Yang pertama itu ada evaluasi eksperimen. Evaluasi eksperimen merupakan evaluasi dengan pendekatan statistik dengan memilih hipotesis yang akan dicoba dan jumlah kondisi eksperimen. Evaluator memilih hipotesa untuk diuji yang dapat ditentukan dengan mengukur beberapa atribut dari perilaku subjek. Sejumlah kondisi eksperimen ditentukan yang berbeda dalam hal nilai dari variabel tetap dan terkontrol. Setiap perubahan pengukuran perilaku diatributkan ke kondisi yang berbeda. Faktor-faktor mendukung evaluasi eksperimen. Yang pertama itu ada subjek. Siapa yang mempresentasikan? Eksperimen sampai sesuai dengan keinginan user yang dipilih sesuai dengan kelompok user yang digunakan, baik usia maupun tingkat pendidikannya jika subjek bukan user sebenarnya. Yang kedua ada variabel, sesuatu untuk dimodifikasi dan ukuran. Variabel pun dibagi menjadi dua. Yang pertama itu variabel independen, yaitu eksperimen untuk menghasilkan kondisi yang berbeda, seperti jenis interface, level dari health, jumlah item menu, dan rancangan icon. Yang kedua ada variabel dependent. Variabel yang dapat diukur dalam eksperimen seperti waktu untuk menyelesaikan tugas, jumlah kesalahan yang dibuat, dan kualitas dari unjuk kerja user. Yang ketiga, itu ada faktor hipotesis. Apa yang ingin ditunjukkan? Merupakan prediksi yang dihasilkan dalam eksperimen. Hipotesis ini menggunakan variabel independen dan dependen, di mana variasi dalam variabel independen akan menyebabkan perbedaan pada variabel dependen. Tujuan eksperimen adalah untuk hasil dapat dibandingkan dengan tingkatan kepercayaan jika nilai tertentu ada pada tingkatan kepercayaan. Hipotesis nol tidak ada. Yang keempat itu ada desain eksperimental. Bagaimana cara melakukannya? Dalam perancangan eksperimen terdiri dari dua, yaitu yang pertama between groups atau randomized. Masing-masing subjek diberikan kondisi yang berbeda, yaitu kondisi eksperimen dan kontrol. Keuntungan perancangan ini adalah setiap user menghasilkan satu kondisi. Kerugiannya adalah dengan semakin banyak jumlah subjek yang tersedia akan menyebabkan hasilnya akan berkurang dan perbedaan antara setiap individu akan membuat bias hasil. Hal ini dapat diatasi dengan memilih dengan hati-hati subjek yang dipilih dan menjamin setiap kelompok di masyarakat terwakili. Yang kedua ada within groups. Setiap user akan menampilkan kondisi yang berbeda.
Jumlah user yang tersedia lebih sedikit, pengaruh subjek lebih sedikit. Lalu ada pengukuran statistik. Dua aturan dalam analisa dengan statistik yaitu melihat dan menyimpan data. Variabel yang digunakan yaitu ada discrete variables, menggunakan jumlah yang terbatas dari suatu nilai atau tingkatan. Contohnya warna layar monitor, red, green, dan blue, merupakan suatu variabel independen. Continuous variable, menggunakan jumlah apapun, contoh ini seseorang atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kerjaan, merupakan variabel dependent. Contoh mengevaluasi perancangan icon. Misalkan kita akan membuat paket pengolahan kata baru yang menggunakan icon untuk presentasinya. Di sini ada dua jenis perancang icon yang digunakan oleh user. Yang jenis pertama itu pada baris pertama menggunakan gambar natural berdasarkan metafora dari dokumen kertas. Yang kedua itu jenis yang lain menggunakan gambar abstrak seperti terlihat pada gambar baris kedua. Terus yang pertama harus dilakukan adalah pembentukan hipotesis tampilan yang seperti apa yang diinginkan. Pada kasus ini, kebanyakan user akan mengambil gambar natural sebagai icon yang lebih mudah dalam pengambilan karena lebih familiar bagi user. Hipotesis ini mengidentifikasi variabel independen untuk eksperimen natural dan abstrak. Pada pertimbangan variabel independen, pengukuran lebih mudah dilihat dari jumlah kesalahan dalam memilih dan waktu yang digunakan untuk memilih sebuah icon. Kontrol eksperimen dilakukan untuk membuat interface yang identik dengan perancangan icon dan tugas pemilihan dibuat yang dapat diulang untuk setiap kondisi. Kemudian metode eksperimen dilakukan dengan menggunakan kelompok user yang dimaksud. Kemudian hasil eksperimen secara detail dianalisis. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Mbak Salman. Selanjutnya, yang kedua, dari mengevaluasi implementasi itu terdapat teknik observasi. Fungsi perangkat lunak yang digunakan pada teknik observasi yaitu, pertama, untuk memonitor tes. Yang kedua, membuat catatan kejadian penting yang diobservasi dari video proses testing. Yang ketiga, membantu membuat umpan balik diagnostik mengenai masalah penggunaan sistem. Selanjutnya, jenis-jenis teknik observasi dibagi menjadi 4. Yang pertama itu think aloud, atau cara yang populer dalam mengumpulkan informasi dengan melihat interaksi user. Evaluator melihat dan merekam aksi user dengan berbagai teknik. Konsekuensinya, user ditanyai untuk mengolaborasikan aksinya dengan thinking aloud, yaitu menjelaskan apa yang mereka percaya terjadi, mengapa mereka mengambil tindakan, apa yang mereka coba kerjakan. Think aloud mempunyai keuntungan yakni sederhana, membutuhkan sedikit pengetahuan untuk menampilkannya, dan menyediakan pengertian yang berguna dengan interface juga dapat digunakan untuk mengobservasi bagaimana sistem digunakan. Variasi lain adalah cooperative evaluation, di mana proses mempunyai hambatan yang sedikit sehingga lebih mudah dipelajari oleh orang yang melakukan evaluasi. User mempunyai dorongan untuk menguji sistem, dan orang yang melakukan evaluasi dapat menjelaskan kekacauan yang terjadi dan memaksimalkan pendekatan yang efektif untuk mengenali masalah. Yang kedua, ada analisa protokol. Terdapat beberapa metode untuk merekam kegiatan user. Yang pertama, menggunakan paper dan pensil. Yang kedua, audio recording. Yang ketiga, video recording. Yang keempat, computer logging. Dan yang kelima, user notebook. Yang ketiga, terdapat automatic protocol analysis tools. Sistem prototipe yang
bekerja pada multimedia workstation yang dihubungkan langsung ke video recorder. Evaluator dapat menemukan sekumpulan tombol yang mengindikasikan event yang berbeda. Tombol digunakan dalam sesi perekaman untuk mencatat video dengan notes. Selama sesi user bekerja pada workstation dan direkam menggunakan video, logging system, dan audio. Evaluator menggunakan tombol untuk mencatat event yang penting dari user dan merekam notes tambahan pada editor teks. Setelah sesi evaluator dapat menanyakan dan menggunakannya untuk mencari informasi. Contohnya, workplace project pada Xerox PARC. Yang keempat, post-task walkthrough. Terdapat beberapa keadaan yang menyebabkan subjek tidak dapat berbicara selama observasi. Sebenarnya seperti subjek sedang mengerjakan tugas yang sangat penting dan banyak. Pada keadaan ini, post-task walkthrough dapat melihat secara subjektif perilaku user. Lalu yang ketiga ada teknik query. Teknik query dibagi menjadi dua, yaitu wawancara dan questionnaire. Pertama, wawancara. Wawancara atau interview merupakan suatu teknik yang dilakukan dengan menanyai user satu demi satu. Wawancara user mengenai pengalaman mereka dengan sistem interaktif yang menyediakan informasi secara langsung dan terstruktur. Wawancara efektif pada evaluasi tingkat tinggi, khususnya dalam memperoleh informasi tentang preferensi user, impresi, dan perilaku. Jika digunakan bersama observasi, berarti mencari klarifikasi sebuah kejadian. Keunggulan metode ini, pertanyaan yang diberikan dapat divariasikan sesuai dengan konteksnya dan pandangan user dapat diperoleh. Agar lebih efektif, wawancara perlu direncanakan dan dibuat pertanyaannya. Kekurangan metode ini sangat subjektif dan memakan waktu yang lama. Yang kedua, questionnaire. Merupakan suatu teknik dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang sudah pasti diberikan dan dalam bentuk tercetak. Pertama, yang harus dilakukan evaluator adalah menentukan tujuan dari questionnaire. Misalnya, informasi apa yang akan diambil. Keunggulan metode ini yaitu cepat, dapat mencapai sasaran untuk kelompok pengguna yang besar, dan dapat dianalisis dengan teliti. Sedangkan kekurangannya yaitu kurang fleksibel. Beberapa jenis questionnaire. Yang pertama, general. Pertanyaan untuk mengetahui latar belakang pengguna dan memasukkannya ke dalam subjek populasi. Yang kedua, open-ended, yaitu pertanyaan yang membutuhkan jawaban dan opini sendiri yang berguna untuk mengumpulkan informasi subjektif secara umum tetapi sulit untuk dianalisis. Yang ketiga, skalar. User diminta untuk memutuskan pernyataan tertentu berdasarkan skala angka, biasanya berhubungan dengan setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan yang diberikan. Ini adalah contoh dari skalar. Selanjutnya terdapat multi-choice, di mana responden diberikan pilihan respon secara eksplisit dan hanya boleh memilih satu saja atau sebanyak yang diperlukan. Misalnya seperti ini contohnya. Kita bisa memilih salah satu saja atau bahkan kita bisa memilih semuanya. Dan terakhir ada ranked, yaitu mengurutkan item dalam daftar dan berguna untuk mengindikasikan preferensi user. Misalnya, pada contoh ini kita bisa meranking pilihan menu, baris perintah, akselerator, kunci kontrol dengan memberikan angka 1, 2, ataupun 0. Tipe-tipe pertanyaan ini sangat berguna untuk tujuan yang berbeda-beda. Untuk mengurangi kesalahan dari responden, sebaiknya menggunakan pertanyaan tertutup seperti skalar, ranked, atau multi-choice. Selanjutnya terdapat pendekatan evaluasi. Pendekatan evaluasi tersebut sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, usability testing. Usability testing memastikan konsistensi struktur navigasi, penggunaan istilah, dan bagaimana sistem respon pengguna. Mengukur kinerja pengguna untuk menyelesaikan tugas tertentu. Usability testing menggunakan metode mengamati pengguna menggunakan sistem dan merekam kesalahan waktu, dan interview untuk mendapatkan pendapat pengguna. Dilakukan di laboratorium. Contoh aplikasinya yang pertama itu word processor atau seperti ini aplikasi pengolah kata Microsoft Word. Yang kedua itu spreadsheet atau yang lebih kita kenal sebagai Excel. Contohnya Excel. Terus yang ketiga itu database. Pendekatan evaluasi kedua itu field study.
Field study itu memahami apa yang dilakukan pengguna dan bagaimana produk terlibat atau berperan dalam kegiatan mereka. Identifikasi kesempatan adanya teknologi baru, membangun kebutuhan sistem, memfasilitasi pengenalan teknologi baru atau meluncurkan teknologi dalam konteks yang berbeda, evaluasi teknologi. Field study menggunakan metode interview dan observasi. Terakhir, analytical evaluation. Infeksi menggunakan heuristic evaluation, menggunakan standar untuk identifikasi masalah usability. Walkthrough melibatkan ahli untuk menjalankan skenario pada prototipe aplikasi dan menggunakan simulasi penyelesaian masalah. Metodenya ada 2. Nah, selanjutnya, memilih metode evaluasi. Ada 7 faktor yang membedakan teknik evaluasi yang berbeda yang membantu kita dalam memilih teknik evaluasi yang sesuai. Yang pertama, tingkat siklus. Evaluasi pada tingkatan perancangan hanya membutuhkan ahlinya dan akan dianalisa, sedangkan evaluasi pada tingkat implementasi membawa user sebagai subjek dari eksperimen. Lalu terdapat laboratori versus field studies. Secara ideal, proses perancangan mencakup 2 jenis evaluasi ini, di mana pada laboratorium merupakan awal tingkatan, sedangkan field studies ditempatkan pada tingkatan implementasi. Yang kedua, tingkat objektivitas dan subjektivitas. Pada teknik yang subjektif seperti pada cognitive walkthrough maupun think aloud mempercayakan pada evaluator atau orang yang melakukan evaluasi. Hal ini dapat menyebabkan penilaian evaluator menjadi bias sehingga diperlukan lebih dari 1 orang evaluator. Sedangkan teknik objektif seharusnya menghasilkan hasil yang berulang yang tidak tergantung pada evaluator. Eksperimen yang terkontrol merupakan contoh pengukuran objektif. Secara ideal, pengukuran secara subjektif dan objektif seharusnya digunakan keduanya. Yang ketiga, jenis ukuran yang tersedia. Pengukuran menggunakan numerik lebih mudah digunakan teknik statistik, sedangkan non-numerik lebih sulit dilakukan, akan tetapi menghasilkan sesuatu yang penting secara lengkap yang tidak dapat dilakukan secara numerik. Yang keempat, terdapat informasi yang tersedia. Maksudnya, tingkatan informasi yang tersedia untuk evaluator pada setiap tingkat proses perancangan dimulai pada informasi yang rendah sampai dengan tingkatan yang tinggi. Yang kelima, kesiapan dari suatu respon. Faktor lain yang membedakan teknik evaluasi adalah kesiapan mengambil tindakan yang tersedia. Setiap metode think aloud yang merekam perilaku user pada waktu interaksi. Sedangkan post-task walkthrough mempercayakan pada pengumpulan kembali kegiatan user. Yang keenam, tingkat gangguan yang tidak secara langsung. Merupakan teknik yang menghasilkan pengukuran segera yang dihasilkan user selama interaksi dan mempunyai resiko mempengaruhi perilaku user. Evaluator harus sensitif untuk mengurangi masalah ini, tetapi tidak dapat mengubah semuanya. Dan yang terakhir, sumber yang tersedia. Hal terakhir yang perlu diperhatikan dalam memilih teknik evaluasi yakni peralatan, waktu, biaya, subjek, serta evaluator yang ahli. Terima kasih. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Ada. Ada. Oke, sebentar. Tadi saya gelap. Oke, terima kasih untuk presentasinya dari kelompok berapa ya? Kelompok 7 ya? Kelompok berapa sih? Benar ya, kelompok 7. Tentang evaluasi. Suara saya masuk nggak? Masuk, Pak. Masuk, Bang. Masuk, Pak. Di presentasinya bagus sekali, lengkap, singkat, padat. Ya meskipun memang itu kan ada 12 page ya, jadi agak banyak. Kemudian tadi juga Mbak Salma mempresentasikannya kayak lagi nonton channel YouTube edukasi ya. Saya kalau bikin konten untuk UKM programan, tak sewa Mbak Salma aja ya, untuk jadi ininya, pengisi suaranya. Nah, langsung aja kita ke sesi diskusi. Tapi sebelumnya nih ternyata saya lihat listnya ada yang belum pernah bertanya. Jadi langsung aja. Yang belum pernah bertanya, mau ditunjuk apa langsung tanya aja?
Saya Pak. Langsung ya. Banyak yang ingin bertanya, Pak. Yang nggak apa-apa, satu-satu Mbak Risa dulu. Silakan Mbak Risa. Singkat aja. Baik. Buat Mbak Risma sama Mbak Salma, saya mau tanya untuk yang bagian pendekatan evaluasi, kan ada 3. Nah, yang ketiga yang apa? Sebentar. Analisi, Analytical analisis, evaluation. ya analisis. Ya, Kan metodenya ada inspeksi sama walkthrough. Nah, itu yang lebih sering ya. dipakai itu yang mana atau harus dua-duanya dari metode itu tuh dipakai? Makasih. Ya, Mbak Salma gimana? Saya dulu ya, Mbak. Iya, boleh. Menurutku sih ya, saya izin menjawab. Menurutku itu metode yang digunakan itu tergantung pada usernya sih. Karena kalau inspeksi itu kan evaluasi heuristik, dan yang kedua itu walkthrough itu kan kedua evaluasi yang berbeda gitu loh. Kalau heuristik itu kan sama kayak walkthrough, tapi dia itu lebih tersusun dan terstruktur gitu loh. Jadi kalau Mbak Risa nih yang misal mau mengevaluasi apa gitu, itu tergantung metodenya. Itu mau pakai heuristic evaluation atau walkthrough. Itu menurutku sih tergantung penggunanya aja gitu. Tapi kalau pendapat saya itu lebih baiknya sih heuristic evaluation karena dia perancangannya itu sudah lebih terstruktur dan tertata dibandingkan walkthrough. gimana Mbak? Mungkin saya Risa? keliru ya, Pak Abdau mungkin ingin meluruskan gitu. Terima Enggak. kasih dari saya. Gimana Mbak Risa? Salma mau nambahin nggak? Enggak apa, udah cukup. Ya ini yang ditampilin PPT-nya aja nih. Jadi saya ngeliat muka saya lagi. Yang lain minta tolong on cam ya. Gimana Mbak Risa? Yang jawabannya udah jelas ya. Sudah Pak. Ditempalin lagi enggak? Oke, kalau gitu. Ya jadi memang tergantung dari metodenya. Nanti saya kasih contoh. Kalau saya tuh lebih enak ngasih contoh aja nanti. Jadi kembali lagi kalau kita mau mengevaluasi, maka yang terpenting adalah kita harus tahu dulu metode-metodenya. Nah, setelah itu kita menentukan mau pakai metode yang mana. Silakan, siapa lagi yang mau bertanya? Saya Pak. Saya Pak. Aduh, siapa dulu tadi? Kayaknya cowok dulu deh tadi, suaranya sampai Firman ya? Iya. Oke, Mas Firman. Habis ini Indika, terus Anissa. Saya mau bertanya sama kelompok 7. Jadi kalau misalnya di sistem itu udah berjalan baik, udah bagus, pokoknya nggak ada kesalahan sedikit pun di sistem itu, apakah masih perlu dievaluasi? Terus alasannya itu apa? Udah. Ya, bagus. Pertanyaannya bagus. Menurut kelompok 7 gimana? Masih perlu nggak? Mbak Risma, mau jawab duluan apa? Karena Mbak Risma belum respon, jadi ya mau kamu dulu apa? Iya, Apa silakan, aku Mbak. aja Mbak? Sudah Tadi kan aja. pertanyaannya itu kan kalau misalkan sistemnya itu udah bagus banget itu masih perlu dievaluasi apa Ya, enggak kamu ya? dulu aja, Mbak. Iya. Kalau menurut saya itu mungkin masih perlu dievaluasi karena ya kan kita nggak tahu ya kalau misalkan masih ada bug apa gimana. Kan Iya. kadang orang suka kelewat terus ada yang nggak sadar gitu, terus mungkin harus dievaluasi sekali lagi gitu loh untuk memastikan aja sih gitu. Kalau pendapatku sih gitu. Mungkin Mbak Risna mau nambahin? Iya, saya mau menambahkan di pengertian evaluasi aja itu kan merupakan tes atas tingkatan penggunaan dan fungsionalitas sistem. Jadi adanya evaluasi ini biar meyakinkan kalau si pengguna ini tuh yakin sama proyek itu loh. Jadi entah itu entah itu sebagus mungkin berjalan dengan baik. Lebih baiknya itu mending dievaluasi biar
kedepannya itu nggak ada apa ya masalah gitu loh. Yang namanya evaluasi itu kan mencegah adanya problem yang akan datang. Seperti itu sih menurut saya. Mungkin Pak Abdaul ingin menambahkan. Terima kasih. Gimana Mbak? Mbak Mas Firman. Oh iya, paham Pak. Terima kasih. Makasih. Yang lain ada yang mau nambahin nggak? Coba tadi materi kalian ada yang sumatif sama formatif evaluation nggak? Ada, Pak. Nah, ini nih perbedaannya apa antara sumatif sama formatif? Ada yang tahu? Yang lain juga silakan. Bedanya sumatif sama formatif. Kalau di modul kan ada tuh penjelasannya. Kalau summative evaluation itu evaluasi yang dilakukan untuk menguji kesuksesan pas produknya itu udah selesai. Terus kalau misalkan formatif itu evaluasi yang dilakukan selama desain selama masih desain gitu. Jadi belum selesai tapi udah dievaluasi gitu. Oke, berarti dari 2 kelas itu hampir semua nangkapnya gitu. Yang lain ada yang punya pendapat lain nggak? Atau setuju? Setuju aja. Jadi fokusnya pada di kalimat itu ya. Jadi kalau sudah selesai itu pakai sumatif, kalau masih desain itu yang formatif. Padahal sebetulnya kan nggak kayak gitu. Sebetulnya fokusnya itu pada kata-kata terakhirnya. Jadi kalau sumatif itu mencapai standar yang ditentukan oleh ISO, itu ya. Kemudian formatif itu untuk memastikan produknya sesuai dengan keinginan pengguna. Jadi kayak tadi yang ditanyakan Mas Firman ini nyambung. Formative evaluation itu digunakan untuk mengevaluasi keinginan pengguna. Tetapi ternyata si pengguna merasa itu sudah bagus sistemnya gitu ya. Apakah masih perlu dievaluasi? Tentu saja masih perlu, yaitu pakai yang sumatif, yaitu evaluasi yang mengabaikan keinginan pengguna, tetapi merujuk pada standar tertentu. Ya, ada ISO. Nah, ini nanti tak jelasin lebih lanjut lagi. Ya, jadi ada standar-standar tertentu yang digunakan untuk acuan evaluasi. Jadi bukan berdasarkan persepsi pengguna, tapi berdasarkan ada aturannya gitu, ada ya kayak undang-undangnya lah kayak gitu. Oke, itu ya. Silakan lanjut Mbak Indika tadi ya kalau nggak salah. Saya ingin bertanya kepada Mbak Risma dan Mbak Salma. Jadi saya kurang memahami pada kalimat yang tadi dijelaskan oleh Mbak Risma bahwa proses evaluasi itu kan dikerjakan dalam satu fase proses perancangan, tetapi melalui perancangan dengan prinsip life cycle dengan hasil dikembalikan untuk memodifikasi perancangan. Nah, di sini disebutkan bahwa satu fase proses perancangan itu kan fase proses berarti kan ada beberapa tahapan. Nah, kemudian prinsip life cycle juga ada beberapa cycle itu kan siklus ya. Jadi ada beberapa tahapan juga yang dilalui. Nah, yang saya tanyakan di sini itu satu fase proses perancangan itu maksudnya bagaimana dan prinsip life cycle-nya itu di dalamnya itu bagaimana gitu. Terima kasih. Ya, baik. Mbak Salma mau duluan atau saya duluan, Mbak? Iya, Mbak Risma aja nggak apa-apa. Menurut saya sih ya, dalam satu fase proses perancangan itu maksudnya ketika ada apa ya, ketika ini buat project nih, terus ada kesalahan, lalu langsung dievaluasi. Lah itu mungkin misalnya pada fase apa ya, pengkodingan gitu loh. Nah di situ ada evaluasi.
Nah, setelah evaluasi itu ditemukan apa solusinya, apa masalahnya, terus ditemukan solusinya, itu akan si pembuat proyeknya itu akan kembali ke pertama lagi, terus akan ke fase-fase selanjutnya untuk melanjutkan gitu loh. Gimana ya? Susah kata-katanya. Ya, ditambahin aja Mbak Salma apa-apa. Ini nyambung sama itu RPL. Pertanyaannya Indika tuh nyambung. Ya itu sih. RPL. Iya. Iya. Kayak di apa sih? Tambahin aja Mbak Salma nggak apa-apa. Nanti saya nambahin. Bentar Pak, saya susah nyusun kalimatnya juga nih. Iya. Nyusahin ya Mbak Indika ya. Mohon maaf ya Allah. Mohon maaf Mbak semua. Ada yang kuliah di kampus? Di rumah semua ya? Itu yang backgroundnya sama Ina sama Nuri di mana? Di kampus, Pak. Di perpus, Rombongan. Pesan tadi feedback. Iya. Ya. Gimana Mas Salma nambahinnya? Mungkin saya ingin menambahkan lagi ya. Boleh. Contohnya itu di model proses waterfall gitu. Yang pertama itu kan ada requirement analysis dan definition. Terus yang kedua itu ada sistem software design. Nah, ketika sistem software desainnya itu ada masalah, kan harus dievaluasi nih. Terus jadi kan nggak bisa lanjut ke fase yang berikutnya gitu. Terus jadi kan kita harus menyelesaikan masalah yang ada di tahap kedua tadi. Nah, setelah tahap kedua tadi sudah diselesaikan, kita itu akan kembali lagi ke fase pertama. Terus fase kedua itu apakah solusi yang kita dapatkan itu bisa menyelesaikan evaluasi. Ketika sudah dapat, kita lanjut ke tahapan selanjutnya gitu sampai selesai. Itu sih menurut saya. Ya. Mbak Salma jadi nambahin nggak? Enggak Pak. Oke gini, saya tanya balik dulu. Di RPL kan ada beberapa metode-metode gitu ya, metode perancangan sistem. Yang kalian tahu apa saja coba? Udah sampai situ belum? Waterfall, Oke, waterfall terus model V, Viral. model V, spiral, viral, terus prototype, prototype. ya, Oke. prototype. Prototype. Nah, itu ya dari beberapa metode yang sudah dipelajari di RPL itu sebetulnya nyambung dengan sini. Sebagai contoh ya, misalnya kita pakai metode waterfall. Kalau pakai metode waterfall artinya apa? Jika kita sudah sampai di metode yang selanjutnya, kita tidak bisa kembali ke metode sebelumnya. Jadi yang sudah dilewatin ya kita nggak bisa kembali, itu dianggap udah selesai. Dulu proyek-proyek yang menggunakan desktop, misalnya pakai Delphi, pakai Visual Basic ya, Visual Studio, itu rata-rata kan seperti itu. Jadi kalau sudah dibuat sedemikian rupa, sudah diimplementasikan, ya udah nggak bisa diapa-apain, gitu loh. Kalaupun memang nanti mau diupdate dan sebagainya, itu ada kayak versi 2, versi 3-nya kayak gitu loh. Ya kayak V2, V3 kayak gitu. Jadi secara keseluruhan mengganti sistem itu. Tetapi kalau kita menggunakan yang life cycle,
kan ada tuh waterfall SDLC waterfall. Uh, uh, yang waterfall tapi yang life cycle. Jadi kayak waterfall tapi dia ada bisa kembali ke tahapan sebelumnya. Nah, itu kan merupakan pengembangan dari waterfall. Tapi ada juga yang namanya prototyping. Nanti saya tunjukin. Jadi prototype itu ketika sistem sudah berjalan, ya, maka prototype itu juga akan sambil berjalan, gitu loh. Jadi misal nih aplikasi berbasis Android, contohnya apa? Contohnya misalnya Grab. Grab itu kan sekarang udah jalan ya. Tetapi nanti itu kan pasti ada yang namanya pembaruan minor dan mayor. Kalau misalnya ada pembaruan mayor dari sisi UX, user interface, akan diubah tampilan secara keseluruhan. Maka sistemnya kan tetap berjalan. Tetapi di belakang layar itu ada desain prototipe yang baru. Kan gitu kan? Ada desain prototipe yang baru, kemudian nanti jika udah siap, sistemnya akan diimplementasikan. Set, dalam hitungan detik menggantikan yang sebelumnya berjalan. Yaitu namanya prototype. Nah, tetapi untuk membuat desain yang baru itu kan pasti perlu apa? Perlu yang namanya evaluasi. Evaluasinya tekniknya macam-macam. Ya ini yang sedang kita pelajari di sini. Apakah tadi mau sumatif atau formatif? Apakah mau kuantitatif atau kualitatif dan seterusnya. Nah, dari situ nanti bisa menentukan metodenya yang tepat yang mana. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Menjawab nggak nih Mbak Indika? Atau mau ditambahkan? Berarti tidak semua proses perancangan itu bisa pakai prinsip life cycle gitu ya Pak? Tidak semua apa? Tidak semua proses perancangan kayak tidak semua metode yang tadi yang kayak waterfall dan lain-lain tuh bisa memakai prinsip life cycle. Bisa, sebetulnya bisa. Jadi hampir semua metode itu sekarang kemudian di hybrid menjadi life cycle itu sebetulnya bisa. Ya, karena contoh RAD, Rapid Application Development itu kan atau TAM, kalian mungkin belum pernah dengar TAM. Itu metode lama yang kalau dipakai sekarang nggak bisa. Tetapi ketika diimplementasikan dengan life cycle, maka metode itu masih bisa digunakan lagi. Ya, jadi sebetulnya ya sekarang secara practically metode-metode itu hanya metode yang teori-teori aja sebetulnya. Jadi secara prakteknya sebetulnya sekarang sudah banyak metode-metode yang digunakan yang mana sebetulnya ilmunya itu nggak ada, tetapi itu efektif untuk dipakai. Jadi kayak seperti bikin metode sendiri. Makanya bisa dibilang ya kalau orang-orang di dunia informatika kalau S3 mau doktor ya S3 itu gampang karena masih banyak yang bisa diulik untuk membuat satu metode baru. Jadi yang namanya S3 itu kan kuliah yang goalnya itu disertasi itu kan berarti apa? Menemukan metode. Jadi orang-orang dokter di bidang informatika dengan dokter yang di bidang akuntansi itu beda ya. Pasti lebih berat yang akuntansi karena akuntansi itu udah pasti udah eksak, untuk nyari untuk nguliknya kan susah. Tapi kalau informatika itu masih gampang. Kayak saya sendiri nanti fokusnya lebih ke arah yang seperti ini dan enterprise. Jadi saya harus ngulik-ngulik dan mempelajari tentang evaluasi. Jadi dari awal sebetulnya saya udah fokusnya ke arah sini, evaluasi. Ya gitu ya Mbak Indika. Jadi bisa kok dihybridkan jadi satu metode baru yang sebetulnya core-nya adalah metode lama. Gitu. Oke, lanjut ya. Tadi yang gimana Mbak Indika? Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Oke. Next, tadi Anissa Nurul. Iya, siap Pak. Gimana Mbak? Siap, terima kasih. Mohon izin bertanya kepada Mbak Risna dan Mbak Salma. Sebelumnya terima kasih karena cara penyampaian dan PowerPoint-nya juga sangat menarik, namun masih ada beberapa hal yang belum saya pahami. Yang pertama itu adalah tentang bagaimana evaluator dapat menjelaskan kekacauan yang terjadi dan memaksimalkan pendekatan yang efektif untuk mengenali masalah. Yang kedua saya belum mengerti tentang subjek populasi pada general yang merupakan jenis dari questionnaire. Kemudian yang terakhir adalah tadi disebutkan bahwa pada pemilihan metode evaluasi ada 7 faktor, yaitu tingkat siklus dan lain-lain.
Kemudian mengapa jenis evaluasi tidak termasuk ke dalam metode evaluasi tersebut? Apakah tidak perlu atau bagaimana? Terima kasih. Apakah perlu diulang? Iya mungkin ya. Maksudnya apa ya? Nyadar Kamu sendiri kan loh, apa? pertanyaan itu lebih dari satu ya. Mungkin satu-satu mungkin. Pertanyaannya tuh satu-satu. Iya kamu itu apa ya? Saya sambil nyatet aja nggak kecatat loh. Maaf. Apa? Mohon maaf. Ya, yang mana aja, Mbak? Krisna, Yang mana aja boleh dijawab. Boleh. Tapi yang ini aja deh, Mbak, yang kenapa jenis evaluasi tidak termasuk ke dalam metode evaluasi. Jenis evaluasi. Yang pertanyaan terakhir aja, Mbak. Jadi kayak pada memilih metode evaluasi itu kan ada 7 faktor tadi. Nah, mengapa jenis evaluasi itu tidak termasuk ke dalam metode evaluasi? Apakah tidak perlu atau bagaimana? Terima kasih. Berarti kamu yang mempermasalahkan itu metode sama faktor ya? Ya bukan sih? Iya. Ya kan Yanis? Iya, yang terakhir aja. Jenis evaluasi tidak masuk dalam apa? Metode. Nggak termasuk dalam 7 faktor pemilihan metode gitu ya? Iya, siap. Jenis evaluasi itu ada apa aja? Jenis evaluasi itu ada 2, kan tadi kalau nggak salah. Apa sama apa? Yang sumatif? Iya, ada 2. Yang sumatif sama formatif. Slide nomor 5, Mbak. Ya. Ini ya. Kenapa jenis evaluasi tidak masuk dalam faktor-faktor itu? Coba. Ini sebenarnya materi paling berat sih sebenarnya. Barista mau nambahin duluan? Tadi kan data jelasin ya, jenis evaluasi sumatif itu kayak gini, formatif itu kayak gini. Nyambung sih. Nah, kenapa itu tidak masuk ke sini gitu kan? Mungkin ya, saya ingin izin menjawab. Siap. Kalau jenis evaluasi itu kan kayak serangkaian dari metode evaluasi gitu loh. Itu sih menurut saya. Jadi kayak evaluasi itu kan kayak serangkaian metode apa sih yang kita gunakan. Tapi kalau metode evaluasi itu masih apa ya? Metode tingkat siklus ya, berarti itu beda sama dengan metode objektivitas dan subjektivitas. Itu nggak bisa digabung gitu loh. Tapi kalau jenis evaluasi itu bisa menggabungkan beberapa metode. Itu sih menurut saya. Mungkin Pak Abdul ingin mendapatkan atau Mbak Salma? Iya, kalau menurut saya juga gitu sih, karena kan kalau kalau sumatif sama apa lagi tadi? Formatif. Kalau sumatif sama formatif itu kan termasuknya ya bukan metode apa ya, jadi ya kayak nggak bisa disatuin aja gitu loh. Jadi ya dia nggak termasuk ke metode evaluasi. Susah banget lah saya nih kalimatnya. Ya memang saya juga termasuk susah ini materinya. Gini tadi Mbak siapa ya? Anissa ya? Anissa ya? Iya, siap Pak. Panggilannya Nisa Pak, Anissa? Nisa Pak. Sunda banget ya logatnya ya. Mohon Pak. Nggak apa-apa. Ya, jadi gini, ini sistem ya. Sistem A atau sistem X gitu kan. Nah, sistem ini itu bisa dievaluasi dengan 2 cara atau 2 jenis tadi, yaitu yang sumatif dan yang formatif. Formatif. Kalau yang formatif itu artinya apa?
untuk mengukur apakah si user itu sudah puas atau belum, gitu loh. Nah, tapi ada cara yang kedua, yaitu sumatif. Sumatif itu untuk mengukur apakah aplikasi ini sudah sesuai dengan standar-standarnya. Contoh, misalnya aplikasi Gojek atau Grab. Secara sumatif itu ada banyak sekali metode yang bisa digunakan. Contoh, metode untuk mengukur atau mengevaluasi keamanannya. Kalau keamanannya nanti pakai ISO 27001, gitu loh. Kemudian untuk mengukur dari sisi tata kelolanya, itu bisa dengan menggunakan teknik COBIT. Nah, jadi sumatif itu untuk mengukur sesuai dengan standar-standar yang sudah ada, biasanya standar internasionalnya gitu loh. Nah, tanpa memedulikan kepentingan dari si user, tapi ini harus sesuai dulu, karena kan standar keamanan kan ada ya, standar keamanannya sudah ada di situ, apakah ini sudah sesuai? Kalau sudah sesuai, berarti sudah layak untuk digunakan oleh orang banyak, misalnya seperti itu. Tapi selain yang sumatif ada yang formatif, yaitu misalnya apa? Untuk mengetahui kepuasan pengguna. Apakah dengan sumatifnya ini sudah baik, kemudian formatifnya pasti baik? Kan belum tentu, ya enggak? Bisa jadi pengguna tidak puas dengan tampilannya gitu kan. Kalau dari sisi desain tampilan itu kan nggak ada di sumatif itu semuanya pasti formatif. Nah, ada yang namanya evaluasi tadi apa, usability, evaluasi UI UX itu. Jadi baik UI maupun UX-nya juga ada evaluasinya, ada tekniknya sendiri. Itu nanti tak kasih contoh sedikit-sedikit lah ya. Kemudian dari sisi fungsionalitasnya, apakah ketika memesan Grab dari sisi titik map-nya itu sudah pas belum? Nah, itu bisa dievaluasi juga. Jadi ngerti dulu nih, ini ada X sistem, ada dua cara, yaitu sumatif itu merujuk pada standar-standar yang berkaitan ya, termasuk standar pelayanan dan kepuasan pengguna itu juga sebetulnya ada sih di situ. Tetapi ada ranah yang lain, yaitu yang formatif. Nah, itu menjawab nggak dong pertanyaannya Mbak Anissa? Jadi sumatif itu punya banyak metode-metode, gitu loh. Begitupun dengan yang formatif, itu ada banyak sekali cara juga yang digunakan, tetapi goalnya itu beda. Goalnya adalah formatif itu untuk ke pengguna, sumatif itu merujuk pada aturan-aturannya. Contoh yang gampang deh, kampus kita PNC. Kampus kita PNC itu kan ada yang namanya akreditasi. Itu kan evaluasi sumatif. Evaluasi yang dinilai oleh Dirjen Dikti, apakah tata kelola kampus kita sesuai dengan standar-standar, kan gitu ya. Tetapi ada juga yang namanya evaluasi, misalnya apa? Evaluasi kinerja dosen, evaluasi kinerja pegawai, itu kan formatif, ya enggak? Itu kan di luar istilahnya dari sisi Dirjen Dikti juga nggak peduli dengan hal itu, ya kan? Itu kan urusan kita dengan pelayanan terhadap pelayanan mahasiswa pada masyarakat ya gitu. Nah, menjawab nggak Mbak Anissa? Baik Pak, menjawab soal dua jenis evaluasi tadi. Kemudian berarti kesimpulannya apakah jenis evaluasi itu masih bisa masuk atau tidak Pak? Atau memang dibedakan sendiri? Bukan nggak bisa masuk, tapi memang jenis evaluasi itu ya sudah ada, memang ada dua jenis itu. Atau caranya tadi ya ada dua jenis itu. Memang hanya ada dua itu. Tapi di dalam jenis itu ada metode-metodenya. Jadi kita tergantung mau menganalisis mana dulu. Dan biasanya ranahnya beda-beda ya. Jadi kalau gini, kalau yang sumatif itu harus orang yang kompeten. Jadi orang yang punya sertifikat. Ngerti nggak? Jadi orang yang punya sertifikat, kayak misal kalau kalian diajar di Cisco tuh, itu baru bisa melakukan evaluasi sumatif. Karena merujuk pada standar-standarnya. Jadi orang itu harus tahu. Tapi kalau formatif siapapun bisa. Asal ngerti ya metodenya. Misal metode usability evaluation, yaudah pelajari sendiri, nanti tak kasih lihat, terus langsung aja dikasih sebar kuesioner, terus dihitung hasilnya, ya semua orang boleh mengevaluasi itu. Jadi ada kayak gitu loh untuk membedakan. Nah, pertanyaan kamu sebelum ini apa Mbak? Yang sebelumnya nih? Yang sebelum? Ya, sebelum yang terakhir nih. Yang dua itu Pak. Ini saya belum mengerti tentang subjek populasi pada general yang merupakan jenis kuesioner, Pak. Terus apa lagi?
Sama bagaimana sih cara kayak evaluator dapat menjelaskan kekacauan yang terjadi dan memaksimalkan pendekatan yang efektif untuk mengenali masalah materi pada cooperative evaluation. Terus habis itu kayaknya ada lagi tadi saya dengar apa gitu. Sudah Pak, ada 3 doang. Oh udah 3 ya. Oke. Ya, siap. Cek populasi berarti. Oke, nanti tak jawab di sesi terakhir. Siap, terima kasih Selanjutnya, Pak. ada lagi mau tanya nggak? Ada Pak, saya Pak. Bintang. Oke. Gimana Mas? Di slide 9 itu kan ada lakukan kegiatan aksi yang tepat. Nah, itu kegiatan aksi yang tepat itu contohnya bagaimana ya, Pak? Mbak Salma sama Mbak Risna. Ya, saya ingin izin menjawab. Lakukan kegiatan aksi yang tepat itu contohnya misal model proses prototyping. Ada masalah di quick design-nya. Berarti kan si pembuat project-nya ini kan harus berfokus pada aksi apa yang bisa menyelesaikan masalah yang ada di quick design itu loh. Jadi dia itu berfokus pada masalahnya bukan pada tahapan selanjutnya gitu. Itu sih menurut saya. Ini konteks atasnya apa sih? Atasnya apa sih ini? Atasnya ini apa Mbak? Bracketnya. Ini Pak. Ini masih nyambung sama ini nggak sih? Masih ya? Iya, masih Pak. Ya, oke. Nambahin dikit aja dari pertanyaan saya. Intinya kan ada lakukan kegiatan aksi yang tepat. Jadi kegiatan aksi yang tepat itu ya berarti kegiatan yang sesuai dengan metode yang sudah kita pilih. Kita memilih metode apa? Metode A. Nanti ada langkah-langkahnya. Ya kita harus melakukan sesuai dengan langkah. Karena kalau tidak sesuai dengan langkah, ya contoh misalnya gini. Kan kita misal harus pakai statistik. Jadi harus tepat langkah-langkahnya. Jadi datanya itu harus pas, kemudian sampling populasinya tadi juga harus pas, kemudian validitas datanya juga harus tepat. Ya contohnya misalnya evaluasi sistem, apa ya? Contoh gini deh, evaluasi website PNC, ya. Nah kemudian di dalam situ kan ada yang namanya responden, ya karena kita pakai kuantitatif. Nah responden itu juga yang bagus ya, responden yang bagus itu juga harus ada rentang usianya. Jadi kalau bisa itu ada rentang usianya. Jadi yang mengisi kuesioner itu nanti kelihatan rentang usianya. Karena apa? Karena biasanya yang usia 20 sampai 25 dan usia yang 35 sampai 50 itu pasti beda jawabannya. Gitu loh. Jadi persepsinya itu sendiri-sendiri beda-beda. Makanya harus melakukan kegiatan yang tepat tadi. Aksi yang tepat adalah sesuai dengan metode-metodenya itu, supaya tidak terjadi data yang tidak valid. Inti dari evaluasi kan menyajikan apa? Inti evaluasi itu menyajikan apa? Menyajikan rekomendasi. Jadi berdasarkan hasil evaluasi, hasilnya seperti ini. Maka rekomendasinya adalah seperti ini. Jangan sampai rekomendasinya itu salah. Karena apa? Karena datanya salah. Datanya salah, otomatis evaluasinya juga kan salah. Nah, itu harus sesuai dengan langkah-langkahnya. Kegiatannya itu harus tepat. Ya. Selain kegiatannya tepat, respondennya tadi samplingnya juga harus tepat juga, gitu kan. Jadi ketika kita mau melakukan evaluasi sistem, jangan sampai istilahnya nyebar kuesionernya ngawur. Nah, ini sering terjadi di tugas akhir mahasiswa nih. Jadi tugas akhir mahasiswa ada kuesioner. Misal gini, ada pertanyaan seperti ini. Apakah sistem tersebut dapat membantu kegiatan kepala sekolah dalam melihat informasi pembayaran SPP? Berarti yang mengisi kuesioner itu harusnya siapa? Yang mengisi kuesioner itu harusnya 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 yang mengisi
Kepala sekolah. Kepala sekolah kan? Kepala sekolah. Sekolah. Itu kan. Nggak mungkin orang tua murid. Nggak mungkin kan. Orang tua murid mana tahu urusannya kepala sekolah. Itu sering terjadi. Jadi ada butir-butir kuesioner yang sifatnya itu sebetulnya spesifik untuk responden-responden tertentu, tapi itu diisi juga oleh subjek-subjek yang lain. Jadi banyak terjadi itu. Jadi apakah siswa mudah mempelajari materi tersebut? Misal ada proyek TA nih kemarin yang membuat materi pembelajaran dengan augmented reality. Kemudian ada kuesionernya. Apakah aplikasi ini mempermudah siswa dalam mempelajari ilmu biologi? Tapi yang ngisi guru, ya otomatis itu saya kritik dong. Loh, itu gimana? Apakah sudah sesuai? Coba dinalar sendiri. Nggak sesuai, Pak. Berarti solusinya apa? Solusinya ganti kuesioner. Nyebar lagi kuesioner. Nah, itu fatal. Ya, makanya kuesioner itu dari awal harus reliable. Itu istilahnya reliable. Jadi, usernya itu sesuai. Si respondennya itu sesuai. Itu namanya reliable. Kalau validitas itu artinya segmentasi usernya tepat. Misal tadi rentang usianya harusnya tepat. Jadi jangan sampai anak di bawah 17 tahun mengisi kuesioner ini, misalnya seperti itu. Ya kayak gitu ya, bisa dimengerti ya. Ada lagi nggak? Kayaknya cukup dulu lah ya. Kita kan sampai jam berapa? 14.20. Oke, Mbak bisa di stop share Mbak Salma. Sebelum kita tutup, kita ini dulu, saya mau coba share screen. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Nah, ini kan ada sumatif dan formatif. Tadi beberapa itu saya catat. Sumatif dan formatif. Nah, sumatif itu yang kayak gimana sih? Sumatif itu yang kayak gini nih. Sebentar. Contoh nih. Ini ada organisasi ya, namanya ISAKA. ISAKA ini gunanya untuk ini nih, mendapatkan sertifikat, get certified. Kelihatan nggak? Nah, Kelihatan, Pak. Jenis sertifikat yang ada itu apa aja? Di sini nih. Ada CISA. CISA itu Certified Information System Auditor. Jadi auditor untuk sistem informasi. Certified in Risk and Information Systems Control untuk manajemen risiko. Kemudian ada CISM, Certified Information Security Manager untuk keamanan. Kemudian governance enterprise untuk tata kelola enterprise. Ya, ada cyber security dan seterusnya. Ini masuk ke dalam ranah apa? Jadi ini kan tadi saya sebutin juga ada COVID, ada IT risk fundamental, ada CCAK. Nah, ini adalah item-item yang digunakan. Nah, jadi kalau kita bicara tadi yang sumatif, maka itu adalah teknik mengevaluasi suatu sistem dengan metode-metode yang ada di sini. Atau bisa juga dengan ini ISO 27001. Ini. Langsung dengan menggunakan ini juga bisa. Ini. Tentang security gitu ya, tentang security management. Nah, jadi ketika kita dapatkan sertifikat yang ini, misalnya yang security manager CISM, maka di dalamnya kita juga mempelajari ISO. Gitu loh. Nah, kita bisa pakai titel ini. Ya. Misalnya Oni Pradini Saprudin AMD CISM. Nah, ini kita bisa melakukan evaluasi terhadap sistem-sistem yang ada dimanapun. Misal di pemerintahan, ada sistem nih. Sekarang, setiap pemerintah yang punya sistem itu harus diaudit. Audit itu berarti apa? Bisa diaudit oleh orang yang punya sertifikat atau certified. Jadi orang yang certified boleh mengeluarkan hasil audit. Nah, kalau kita punya yang CISM misalnya, kita bisa mengaudit yang keamanannya, security-nya. Nanti keluarlah rekomendasi.
ya, kayak gitu contohnya. Nah, itu yang sumatif. Jadi merujuk pada aturan-aturan yang sudah ada. Tekniknya ada di sini antara lain COBIT. Nah, namanya framework COBIT. Kita coba klik. Saya dulu mau tesis pakai COBIT, tapi ternyata berbayar. Jadi menyerah dulu ya kalau harus membayar itu. Oke, ternyata memang nggak ada, memang harus bayar. Nah, sekarang kita ke sini. Baca nggak? Baca nggak? Nah, ini adalah evaluasi penerapan SIM-RS menggunakan metode hotfit di RSUD Dr. Sudirman Kebumen. Jadi saya melakukan evaluasi terhadap penerapan SIM-RS menggunakan metodenya. Ini metodenya ya, ini hotfit. Nah, jenisnya ini apa? Sumatif atau formatif? Saya tanya dulu. Sumatif atau formatif? Sumatif kayaknya. Formatif, Pak. Oke, ada yang bilang sumatif, ada yang bilang formatif. Kita tidak akan tahu ini sumatif atau formatif kalau kita nggak tahu jenis metodenya ini. Nah, kan susah ya, ini metode apa lagi kayak gitu ya, nggak tahu. Nah, kita ke bawah, kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya itu apa. Kalau ada kaitannya dengan kepuasan pengguna, sudah pasti itu adalah formatif, gitu kan. Kita lihat di sini deh. Nah, kita lihat ininya dulu. Nah, uji reliabilitasnya di sini ternyata ada yang namanya kepuasan pengguna, kondisi fasilitas, kualitas informasi, kualitas layanan, itu pasti formatif. Ya, metodenya yang digunakan adalah tadi hotfit. Pasti kalian baru dengar itu ada metode hotfit. Ya, hotfit itu metode yang digunakan untuk hot itu kepanjangannya ada human, organization, dan teknologi. Ya, jadi dari sisi manusianya dievaluasi, dari sisi struktur organisasinya dievaluasi, dan dari sisi teknologinya juga dievaluasi. Nih. Human, manusia, organization, dan teknologi. Jadi ini sudah menyeluruh skopnya, nggak cuma masalah IT-nya aja. Nah, kemudian di sini ada yang namanya metode analisis data. Ada istilah variabel-variabel. Tadi kayaknya di PPT disebutin nggak ya Mbak sama Mbak Arisna? Ada istilah variabel-variabel gitu. Ada Pak. Ada ya. Kemudian ada ini. Variabel dependent dan independent kalau nggak salah. Nah, dependent dan independent itu apa? Nah, ini ada yang namanya subjek populasi juga. Subjek populasi itu adalah respondennya. Respondennya itu siapa? Gitu loh. Nah, ini ada variabelnya. Contoh di sini ada kualitas sistem. Nah, variabel kualitas sistem itu punya beberapa indikator, antara lain apakah SIM-RS mudah untuk digunakan dan user friendly. Ini anggap aja ada kalimat tanyanya. Apakah tampilan SIM-RS itu sederhana sehingga tidak membingungkan? Tinggal nanti dijawab dengan skalar tadi ya, teknik skala Likert tadi dari 1 sampai 4. Ya. Jadi 1 sampai 4 ada skalanya. Di kuesioner itu diisi sebentar. Kuesioner ini kuesioner nih. Ini penelitian yang kemarin nih. Anjay. Nah, ini adalah contoh dengan skalar. Jadi meskipun ini pertanyaan, tapi kan ini skala ya. Kalau 1 sangat setuju, sangat tidak setuju, sampai yang 4 itu sangat setuju. Ini namanya skalar. Itu ya. Ini contohnya. Ini nanti saya kasih. Nah, kemudian ada pengujian validitas. Nggak usah saya jelasin secara detail lah ya. Ada reliabilitas. Nah, ini di sini ada hipotesis, hasil uji hipotesis, itu kan. Kemudian tadi mana ya? Kan ada variabel dependent dan independent. Istilahnya itu heksogen dan endogen. Nah, heksogen dan endogen. Jadi yang biru itu adalah yang independent, yang putih itu adalah yang dependent. Itu nggak usah saya jelasin lah, nanti malah kalian jadi tambah bingung juga. Intinya
ada variabel-variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain, ada variabel yang tidak dipengaruhi. Nah, sekarang kita ke kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya gini, berdasarkan dari analisis statistik dan pembahasan, maka satu, kesuksesan dalam penerapan SIMRS dipengaruhi oleh faktor apa nih? Kualitas sistem, layanan, pengaruh, kepuasan pengguna, dan manfaatnya. Nah, kepuasan pengguna merupakan variabel yang memberikan pengaruh paling besar. Dari mana tahu ini? Kepuasan pengguna merupakan yang paling besar. Kan nggak boleh asal ngomong ya. Nah, ternyata itu ada di penghitungannya di sini. Kita lihat kepuasan pengguna nih. Ini kan 0,9. Nggak tahu nih. Hasil dari rata-ratanya saya juga lupa, di belakang ada cara ngitungnya. Jadi kepuasan pengguna itu memberikan pengaruh paling besar. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus ada contoh lagi. Ini contoh yang seperti tugas akhir. Nah, sudah pernah dengar belum istilah kuantitatif dan kualitatif? Tadi juga ada istilah itu. Jadi TA kalian nanti itu merujuknya akan pada dua hal, yaitu TA-nya itu mau metodenya yang kualitatif atau yang kuantitatif. Bukan metodenya, tapi jenisnya ya. Tadi di PPT apa ya Mbak? Yang kualitatif sama kuantitatif itu apa ya? Di bagian apa? Di bagian pemilihan metode evaluasi, Pak. Oke, pemilihan metode evaluasi. Jadi itu akan menentukan arahnya, apakah kuantitatif atau kualitatif. Bedanya apa? Bedanya kalau kuantitatif dulu ya. Jadi kayak yang tadi ini punya saya, kuantitatif. Karena berisi tentang numerik-numerik statistik. Gitu loh. Jadi ada statistik numerik di sini. Tapi kalau kualitatif, itu biasanya hanya diuji dengan misalnya kayak black box testing gitu loh. White box testing, jadi nggak perlu ada responden-responden. Jadi bisa dievaluasi dengan satu, misalnya dengan expert atau pakarnya. Jadi ada orang yang sudah ahli, kemudian diminta untuk mengevaluasi, itu bisa. Atau suatu penelitian yang sifatnya yaitu, ya intinya kesimpulannya sistem ini bisa untuk membantu apa karyawan misalnya. Misalnya sistem ini bisa membantu karyawan. Dengan apa? Dengan misalnya di sini ada ini kan ada yang namanya use case, ada yang namanya kelas diagram gitu ya. Ada yang namanya screenshot dari tampilan. Nah, jadi tidak harus disajikan dengan data statistik kalau kualitatif. Ya. Jadi cukup dengan kayak tugas akhir, kalian bikin apa? Terus kesimpulannya apa? Apakah sistem itu bisa membantu pegawai yang ada di sana? Nah, itu bisa dengan seperti itu, contoh yang kualitatif. Tapi yang bermasalah yaitu kakak-kakak tingkat kalian banyak yang menggunakan metode ini hybrid. Jadi banyak yang bikin TA tapi dikasih kuesioner. Jadi hybrid antara kuantitatif dan kualitatif. Evaluasinya itu kuantitatif, tetapi secara keseluruhan proyeknya itu kualitatif. Ini namanya skala Likert. Jadi yang sangat tidak setuju sampai sangat setuju itu namanya skala ini, Likert. Nah, nanti dihitung, kalau sudah ketemu hasil akhirnya ada yang namanya hasil uji usability. Nah, sebentar, saya ada contoh yang udah mateng. Ini kan belum mateng ya. Enggak ya tadi ya. Oke. Saya ada contoh sederhana yang udah matang nih, sebentar. Ini nih. Agak bablas sedikit nggak apa-apa ya. Hitung sambil bukber. Apa? Nunggu ngabuburit. Bentar, ini bisa di-download nggak sih? Oh, nggak harus download. Bentar. Ini tugas ketika saya kuliah. Usability Evaluation pada website STKIP PGRI Pacitan. Itu yang bikin saya sih, cuma karena teman saya ini yang di STKIP PGRI Pacitan, jadi udahlah kamu jadi penulis pertama nggak apa-apa.
Ini bikin saya. Nah, di sini ada kayak gini. Skala Likert boleh dengan ini, sangat baik, baik, jelek, sangat jelek. Jadi nggak harus setuju tidak setuju ini, ya. Boleh dengan ini juga. Nah, ada variabel-variabelnya di sini. Ada learn ability. Ini kan namanya variabel di dalam usability atau metode usability. Kalau tadi saya yang ini pakainya apa? Hotfit. Kalau ini pakainya usability. Jadi beda metode, tergantung kita mau mengevaluasi apa. Kalau hanya sekedar website yang ini kan website biasa ya, websitenya PNC itu kan, itu nggak usah pakai Hotfit. Kenapa? Karena apa yang mau diuji juga dari sisi organisasi, dari sisi humannya kan nggak ada. Tapi kalau suatu sistem kayak SIM-RS, itu kan di dalam ada orang yang memakai, ada organisasinya, itu kan perlu. Nah, jadi tergantung dari kebutuhannya. Kalau cuma website, kita bisa pakai usability. Dari sisi learnability, apakah teks yang digunakan pada halaman tersebut, bagaimana tulisan teks yang digunakan pada halaman tersebut, bagaimana menunya, apakah mudah dipahami atau dipelajari, itu namanya learnability. Efisiensi, bagaimana kecepatan saat diklik. Memorability, apakah mudah diingat nama websitenya, apakah letak menunya mudah diingat, itu memorability. Dari sisi error, kemudian dari sisi satisfaction atau kenyamanan, nah, itu semua disebar kuesionernya. Kemudian ada yang namanya hasil rata-rata seperti ini. Ada tabel kuantitatif. Itulah kenapa penelitian ini disebut penelitian kuantitatif, ya, bukan kualitatif. Ternyata hasilnya rata-ratanya ada 0,5. 0,5 itu masuknya mana? Masuk ke kurang ternyata. Maka di sini kesimpulannya yaitu dengan hasil uji 0,5, maka website STKIP PGRI Pacitan belum memberikan kepuasan kepada sebagian besar pengunjung. Nah, dari hasil itu, maka ada rekomendasi ini loh. Jadi